Halo, assalamualaikum semuanya teman-teman, salam kenal semuanya. Kita jumpa lagi di SBSTM Rebuan ya, setiap hari Rabu sebulan 1 sampai 2 kali kita akan jumpa live webinar seperti ini. Kita akan sharing pengalaman member-member SB1M yang berhasil berdasarkan kisah nyata dan kita sharing ke teman-teman, siapa tahu memberi manfaat dan kalau dipraktekkan harusnya bisa menghasilkan juga gitu ya. Oke teman-teman, wait saya ini dulu ya, matiin dulu Telegram. Ada siapa aja nih yang sudah hadir? Terima kasih ya waktunya. Rika Kanci, weh namanya lucu ya. Mas Hudi, halo Mas. Mas Cahyo, salam kenal. Ayu Dadang, salam kenal. Mbak Siti, waduh terima kasih sudah hadir terus ya. Mbak Siti, terima kasih teman-teman. Yuk kita langsung mulai saja ya. Kita mulai saya. Apa kabar semuanya nih? Lagi liburan apa gimana? Teman-teman ya. Kita langsung share screen. Diskusi Mas Asep, kita diskusi Instagram. Kok langsung masuk ya? Nggak ada judulnya ya? Oke, langsung ya teman-teman ya. Kita langsung masuk. Mungkin saya jarang kenalan ya setiap webinar. Mungkin kalau ada teman-teman udah lama, kenalan dulu ya. Biar ya biar kenal aja gitu. By the way, nama saya Berto Saksono Jati, teman-teman. Mungkin teman-teman sama seperti saya ya. Dulu itu juga saya semuanya konvensional. Jadi saya dari tahun 2000, bukan ya. Dari saya bisnis itu udah 18 tahun ya teman-teman ya. 18 tahun udah bangkrut tuh 17 sampai 18 kali gitu. Tapi bangkrutnya yang zaman-zaman dulu ya. Kalau dihitung katanya setahun sekali bangkrut gitu. Jadi saya usaha itu 18 kali tutup ya. Tapi yang zaman-zaman dulu waktu mulai ya. Waktu mulai. Nah ini zaman dulu tuh kayak gini ya. Jualannya dagang. Cianjur, Mas Irfan, halo Mas. Ini beberapa usaha saya, mungkin teman-teman juga pernah mampir, ada yang masih buka, ada yang sudah tutup gitu ya. Itu ada di Tebet itu, Blub ya, bagi anak-anak Tebet zaman dulu, yang suka main ke Tebet, terima kasih. Jadi zaman dulu tuh aktif sekali ya, bahkan kita banyak artis-artis datang sendiri ke situ ya teman-teman ya. Ini zaman saya nih dulu nih nongkrong sama Mas Ariel Peter Pan. Ini ada Mas siapa namanya? Naif, Bang David ini dulu Peter Pan main ya ke toko ya, kita nongkrong cukup lama. Terima kasih. Terus saya buka juga nasi bebek ginyo. Aduh, entar dulu ya, ada jerawat. Ini di bebek ginyo tuh main sama Bang Tora Sudiro ya. Nah, ini beberapa usaha saya nih yang ini udah tutup nih, It Happen. Jadi kalau konvensional tuh zaman dulu caranya adalah tekniknya Pak Purdi Chandra, kirim bunga. Jadi bunga-bunga dipasang di depan toko, dibikin sepadat-padatnya, terus semua mobil, semua motor parkir di depan yang gitu adalah mobil saya, motor karyawan semua, dan depan itu isinya adalah karyawan semua yang lagi makan. Jadi gimana caranya, kalau teman-teman di bisnis konvensional ya, cara main ini masih efektif sih. Gimana caranya pembeli beneran tidak bisa masuk tuh, teknik yang luar biasa tuh yang saya pelajari, yang saya pakai sampai sekarang. Bayangin ya, orang mau beli nggak bisa masuk, itu yang menjadi viral ternyata. Jadi orang mau beli, udah penuh maaf, udah booking belum, padahal depan mah karyawan semua gitu ya. Dan teknik itu cukup berhasil, akhirnya orang-orang penasaran ya, gila nggak bisa masuk Bebek Ginyo, nggak bisa masuk bahas Pokemon gitu ya. Akhirnya mereka jadi viral tuh. Begitu masuk ya udah. Nah pastikan ya teman-teman ya, pastikan kalau misalnya teman-teman apa ya, kalau mau cara seperti ini yang penting makanannya harus enak dulu. Karena orang nggak akan balik kalau makanan nggak enak gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau makanannya enak, nggak perlu marketing pun orang akan datang sendiri. Itu nomor satu sih sebenarnya malah produk kita ya. Salam kenal, ngagetin aja. Lucu banget namanya ini, ngagetin aja. Kaget deh saya. By the way teman-teman, sekarang era pandemi luar biasa ya. Jadi PSBB transisi ini cukup menggebuk ya. Mudah-mudahan teman-teman, bagi teman-teman yang kena gebuk corona ini, semoga tetap semangat ya. Jadi toko saya itu benar-benar karena PSBB, terus transisi itu harus tutup jam 8. Padahal omset terbesarnya itu adalah jam 8 malam sampai jam 10 malam gitu. Jadi bayangin kan teman-teman, nah itu benar-benar putar otak, jadi tempel-tempel seperti ini, ayo belanja di rumah. Jadi kita ngajak semuanya untuk belanja di rumah. Mungkin hari ini saya sharing juga ya pengalaman saya bagaimana teman-teman tetap hidup masa pandemi gitu. Bagaimana usaha teman-teman tetap hidup ya. Jadi emang kita harus ajak itu ke online gitu ya teman-teman ya. Ini saya waktu di CNBC, saya dipanggil CNBC ya ngisi acara.
Judulnya tuh rata-rata ya kalau saya jadi narasumber itu rata-rata suruh cerita gimana sih biar bangkit dari bangkrut, karena saya bangkrut banyak banget gitu ya. Nah, ternyata cara untuk bangkit dari bangkrut tuh sederhana. Jadi istirahat dulu 1 minggu semedi, minggu depannya udah harus mulai bisnis baru, jadi udah lupa gitu. Jadi gitu-gitu aja sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang lagi bangkrut, istirahat seminggu, langsung mulai lagi, nanti lupa bangkrutnya gitu ya. Nah, bangkrut itu bukan berarti pengalaman menyedihkan, itu pengalaman paling berharga gitu teman-teman ya. Jadi saat kita bangkrut itu malah kita tahu nih kesalahan apa yang kita buat gitu ya teman-teman ya. Waduh, seru deh. Hidup kalau nggak bangkrut nggak seru ya teman-teman. Nggak ada yang pengusaha sukses itu nggak bangkrut ya. Ini di majalah Kontan ya, majalah pengusaha juga ya pernah diinterview. "Wah, ini saya lagi bangun klub namanya SB1M." Saya happy banget ya. Jadi kita tuh SB1M tuh sebuah klub ya teman-teman. Jadi selamat datang buat teman-teman yang sudah masuk klub. Jadi kenapa sih istilahnya bukan workshop, bukan apa ya istilahnya, bukan pembelajaran. Kalau di klub itu kita bisa saling ketemu udah kayak teman. Itu yang ide saya ciptakan SB1M itu adalah kita tuh bukan saya levelnya tinggi, saya guru besar, bukan. Justru saya tuh mau bikin klub, yuk kita nongkrong bareng, yuk kopdar bareng. Kita bahkan saya udah setiap Selasa ya suka kumpul sama teman-teman pengusaha ya tukar pikiran. Jadi malah banyak pengusaha besar ya di dalam SB1M Club, malah saya jadi belajar gitu. Hebat ya, luar biasa. Ini usaha-usaha yang saya bangun nih salah satunya Tahu Gue ini sudah sekarang alhamdulillah ya kuasa Tuhan nih sudah sampai 380 cabang ya teman-teman. Kita lagi mau ngejar itu ke 1000 cabang. Ini kalau teman-teman lagi bisnis yang apa yang bagus ya, nggak tahu ya, saya sudah nggak pernah kepikiran lagi bikin restoran yang besar gitu ya teman-teman. Jadi bisnis gorengan, gerobakan itu emang kayaknya bisnis receh ya teman-teman ya, kelihatannya kayaknya receh. Tapi kalau cabangnya banyak, itu berasa banget loh uangnya teman-teman ya. Jadi makanya sekarang banyak banget teman-teman di SB1M yang kalau saya ini ya, dari restoran malah jadi pengen gerobakan gitu ya. Terus saya semangatin aja, "Ayo ayo ayo," gitu ya, bikin gerobakan nanti karena gerobakan ini tidak terkena pandemi, kena sih sedikit, tapi teman-teman di gerobakan ini tahu nggak apa, pembelian itu rata-rata 80-90% itu dari online ya. Jadi, waduh cakep ya. Orang makan di rumah, makan di kantor, jadi ini cukup cakep kalau kita ngerti digital marketing digabungin konvensional, bisnis gerobakan yang di kemitraan ya, yang pokoknya cabangnya banyak, terus kemudian digabung digital, iklan Instagram, pakai influencer, aduh cakep banget ya, gitu ya teman-teman ya. Karena masa depan restoran Indonesia tuh di sini siapa yang punya usaha ya teman-teman. Jadi masa depan Indonesia itu sekarang seperti ini ya. Saya lebih seneng kalau restoran saya didatengin para teman-teman dari Gojek ini daripada anak-anak muda yang nongkrong makannya minumnya cuma es teh manis terus nongkrongnya 8 jam. Kalau ini kan enak ya, datang pergi, duit 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 duit. Ya. Kalau anak milenial anak-anak yang nongkrong kan kadang-kadang es teh manis tambah, ya Allah gitu ya, nongkrongnya 8 jam. Makanya ada beberapa yang tutup tuh karena zaman dulu belum ada Gojek dan berasa banget kalau banyak yang cuma nongkrong doang ya. Ini bareng kakak saya juga ya bangun es kepal ogut nih bangkrut juga ya. Mantap ya. Ini bareng Pak Antoni, orang terkaya nomor 4 dunia ya, di Indonesia ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya aduh seru deh teman-teman. Nanti teman-teman gini, kalau jadi pengusaha tuh kita nggak pernah tahu kita akan bersetruman dengan siapa gitu. Nah, ini luar biasa lah pokoknya. Nah, tapi saya sekarang ini kalau ditanya harapan, impiannya apa sih sebenarnya di dunia ini, hidup di dunia ini, impian saya adalah saya pengen kerjanya cuma beberapa jam di rumah, di internet, abis itu nonton Netflix, terus seharian tidur gitu ya, tapi tetap dapat uang. Jadi saya udah cerita beberapa teman ya, akhirnya saya kan katanya Jack Ma itu umur 40 tahun teman-teman udah harus memutuskan mau bisnis apa gitu. Akhirnya saya sekarang udah 40 nih teman-teman. Jadi saya udah memutuskan, wah kayaknya saya udah nyaman di dunia digital yang kerjanya dari rumah walaupun ada konvensional tapi semua digerakkan lewat digital. Gitu ya, sama saham teman-teman. Jadi jual beli saham gitu ya. Waduh asik ya teman-teman ya. Nggak tahu teman-teman harapan hidup sekarang tuh apa ya. Tapi hidup inilah yang saya pengen nikmati. Mas, apakah jadi harapan hidup seperti ini yang saya inginkan belum tentu harapan hidup seperti teman-teman ya. Kadang-kadang kayak saya punya kakak, itu emang hobinya lapangan. Jadi kalau misalnya saya
cerita ya, "Tin ini bisa menghasilkan uang nih dari komputer doang, tapi nggak hobi di internet, jadi susah juga," gitu. Nah, bagi teman-teman yang memaksakan diri untuk, "Aku sebenarnya hobinya di lapangan, tapi aku mau sukses di dunia internet." Itu kalau saranku ya teman-teman ya, itu harus cari partner yang emang hobi di internet gitu. Karena kalau nggak begitu, biasanya sih hanya sebentaran udah gitu selesai, terus dibilang nggak ada duitnya gitu ya. Oke, perkenalannya cukup sampai sekian, kita langsung masuk materi ya. Perkenalan dulu, karena biasa banyak yang telat ya, jadinya kita masuk materi ini sekarang nih, Instagram ya. Materinya sekarang tuh ngebahas, 30 juta dari Instagram. Jadi, ini cerita teman SB1M, Mas Wendy, aku pinjam dulu ya, sama Mas Aldira. Jadi ini cerita dari Mas Wendy ya, sang Kutifam. Seseorang anak muda yang luar biasa, yang bisnisnya dari hulu ke hilir, dan saya tahu banget teman saya yang baik hati ini, Mas Wendy ini, waktu masuk SB1M utangnya 200 jutaan ya. Begitu masuk SB1M, kita saling sharing, ngobrol. Yang hebat sih bukan SB1M, yang hebat tuh Mas Wendy sendiri, karena dia kan yang ngerjain. Kalau di SB1M tuh sebenarnya cuma berbagi sharing ya, teman cerita apa, ini teman cerita apa, terus jadi kayak bersemangat. Jadi kayak masuk klub itu lebih pada, semangat ngelihat orang berhasil gitu. Jadi kita ingin ikut semangat gitu. Jadi dapat circle aura positifnya tuh dapat. Oke, teman-teman, jadi ini buku yang saya suka banget. Menjadi kaya adalah skill yang bisa dipelajari. Ini benar banget. Artinya gini, ternyata orang-orang kaya itu meninggalkan jejak. Jadinya saya senang sih dengan pernyataan ini. Artinya kalau kita mau mulai bisnis sebenarnya nggak perlu mulai dari nol ya. Jadi kita lihat aja referensi orang yang sukses, apa yang dilakukan dari pagi sampai malam. Kalau saya biasanya sampai sedetail itu. Saya bukan orang yang bikin goal ya. Jadi teman, saya bukan orang yang tipe bikin goal 1 tahun, goal 3 tahun. Saya bikin orang yang produktif setiap harinya. Jadi nggak tahu ya, mungkin ini bertentangan atau apa. Emang tetap ada goal, tapi goal saya adalah per hari. Hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam saya harus ngapain nih? Saya harus produktif apa? Nah, itu lebih ternyata dengan kayak gitu lebih ada hasilnya dibanding saya bikin goal udah gitu, goal saya adalah mau 300 juta dalam 3 bulan gitu, terus, apa ya dikerjain ya, jadi bingung akhirnya udah 3 bulan. Nah, tapi kalau goal harian akhirnya bisa tahu nih. Nah, mungkin teman-teman SBSM udah tahu ya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini nih goal harian saya nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saya tahu nih harus ngapain, harus ngerjain apa. Nah, itu mungkin teman-teman itu salah satu trik ya, yang sampai sekarang saya pakai. Jadi kalau saya nggak produktif 1 hari kayaknya, sedih ya. Nah, ini the secret-nya adalah model already success. Jadi ini bahasanya si Anthony Robin, Pak Anthony Robin ya. Sok kenal ya, Mister Anthony Robin. Jadi kalau Anthony Robin bilang, "Kamu mau sukses, model aja orang yang udah sukses," gitu. Bukan jiplak ya, tapi orang itu melakukan apa sih, strateginya apa tuh kita bisa tiru ya. Oke, by the way, main saham. Waduh, ayo ngumpul yuk, Willy Sonata. Saya main lokal, Mas. Beda nih sekarang teman-teman masa pandemi ini kalau lihat YouTube-nya Pak Gema Guryadi, itu ya Astronaci ya katanya ada yang udah 10 miliar, 20 miliar. Jadi pandemi ini edan sih kalau bagi yang skill-nya tahu ya, jangan asal main ya. Itu luar biasa tuh Pak Gema Guryadi itu ya. Itu dulu saya zaman Pak Gema belum kaya ya. Saya ikut kursusnya Pak Gema itu zaman-zaman saya masuk semester 1 ya, kuliah ya. Gema Guryadi ya. Saya masuk itu waktu inget banget itu ya di kafe apa gitu. Pak Gemanya belum nikah dan belum kaya-kaya banget, tapi emang udah pinter banget gitu ya. Keren banget dan galak banget. Kalau teman-teman lihat YouTube-nya emang galaknya emang sama gitu ya. Zaman dulu saya waktu itu cuma bersepuluh ya. Ingat banget bayarnya 3 juta. Udah gitu Pak Gema mungkin baru-baru mulai juga ya. Sekarang kaya rayanya ya Allah hebat banget ya. Dan dari zaman dulu tuh udah galak banget ya. Jadi kalau saya nggak bisa tuh bener dimarahin ya, dibentak gitu. Tapi hasilnya baik sih. Dia pengen kita sukses sih sebenarnya. Oh ya, by the way teman-teman, di foto dulu atau di capture. sb1m.click/rahasia ini adalah 13 bintang tamu SB1M. Jadi kalau teman-teman mau lihat pengalaman-pengalaman cerita-cerita teman-teman yang sukses lainnya itu berbagi sharing di situ. Real. Kisah nyata. Jadi teman-teman bisa belajar ya di sbsm.click/rahasia. Itu ada 13 bintang tamu. Halo, selamat malam Mas Dodawa. Oke, by the way,
Ini salah satu yang saya pakai nih teman-teman ya. Jadi ternyata berhasil di online itu adalah masalah masif dan brutal. Seberapa masif dan seberapa brutal, seberapa konsisten kita ada di dunia digital ini. Jadi kalau misalnya posting Instagram itu harus setiap hari posting, kemudian, apa namanya, Instastory-nya tuh harus minimal kalau kata Gary V bilang, itu saya oh ini teman-teman baca buku ini ya. Lagi di Ropang, siapa itu? Thank you ya. Ropang itu punya OMB, punya abang saya ya. Nih baca ini nih, Crushing It, keren sekali, keren banget bukunya. Tapi ini lebih kepada personal branding sih. Jadi si Gary V bilang ini, kamu kalau mau sukses tuh sederhana, brutal setiap hari, personal branding di semua media sosial. Jadi nggak peduli penontonmu berapa, subscribermu berapa, followermu berapa, pokoknya aktif terus gitu. Sampai orang-orang tuh ngelihat walaupun kita kacau balau postingan pertama, mesti Instastory-nya kacau balau, lama-lama kita lama-lama bagus sendiri gitu. Karena orang perlu diingatkan berkali-kali. Nah, gitu ya. Nah, Gary V bilang itu 5 sampai 7 Instastory ya, teman-teman yang bagi pemain Instagram ya. 5 sampai 7 Instastory setiap hari minimal. Oke, yang penting masif dan brutal. By the way, kalau teman-teman gaya pengusaha kayak saya ini udah mulai capek nih, udah 40 tahun. Akhirnya saya terinspirasi sama Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad Fauzi itu member SBSTM yang sekarang omsetnya juga miliaran. Nggak ngerti Instagram, nggak ngerti apa namanya. Ini member SBSTM ya, Mas Fauzi ya. Ada di sini nggak suka muncul nih? Mas Ngadiono, halo Mas. Mas Fauzi ini memberi inspirasi teman-teman SBSTM lain bahwa untuk sukses di dunia internet ternyata nggak perlu kita yang ngerjain, suruh karyawan yang ngerjain. Dan lebih teknik lebih gila lagi, kadang-kadang ada anak SMA yang suruh apa namanya istilahnya magang ya, magang kerja ya. Itu bukan dimanfaatkan, mereka juga butuh, kita juga butuh. Itu juga dilakukan Mas Aldira di Ayo Dropship ya. Jadi banyak banget anak SMA yang dia juga belajar ya apa sih namanya istilahnya? Kuliah kerjanya apa sih pokoknya tugas sekolah tapi dia harus kerja nah itu Mas Fuji banyak bermain di situ tuh. Jadi banyak banget anak-anak magang suruh ngerjain PR aja udah gitu. Anak magangnya senang karena dapat ilmu, Mas Fuji enak nggak perlu belajar. Tapi akhirnya nggak bisa ngandalin itu ya. Akhirnya begitu dapat income-nya bagus, baru ngerekrut karyawan beneran gitu ya teman-teman ya. Oke, Mas Ngadiono, ayo nongkrong Mas, FX sih Mas. By the way teman-teman saya suka ngumpul di FX ya, tapi WA dulu ya, ada protokolnya soalnya kalau nggak bisa rame-rame juga ya. Woi, Rahmat Dijaya, woi, halo bro, Mas bro nih, kelamaan di rumah, ayo bro, keluar, protokol ya, nanti gue kena ini lagi, ngajak-ngajak orang suruh keluar. Ini dia, Om Wendy, aku pinjam dulu ya. Ini terinspirasi ini sih, jadi 30 juta satu hari itu dari Instagram. Mas Wendy ini waktu ngisi di Sinergi ya, di FX Sudirman. Waduh, dia cerita. Nah, ini udah saya bikin kesimpulannya. Nah, Mas Wendy udah dapat izin ya untuk sharing ya. Mas Wendy mah baik ya. Anak SBSM baik-baik ya. Tidak ada semua ilmu yang dirahasiakan gitu ya. Jadi kadang-kadang free member kadang-kadang nggak ada bedanya. Bedanya apa sih? Bedanya kalau di klub itu ya lebih bisa kenalan aja, lebih akrab gitu, bisa saling ketemu gitu ya. Kalau free kan kita nggak kenal gitu ya. Ini saya belajar juga sama Mas Aldira. Instagramnya Anindya Shopping ya, jasa titip ya. Ini pertama kali saya belajar Instagram dari Aldira sebenarnya ya, baru ke Mas Wendy gitu ya. Ini dari jasa titipnya ini dia ini ya, wah pakai Instagram ya sampai dapat hadiah mobil ya dari kota Casablanca ya. Gara-gara kan jasa titip gitu ya, beli barang di Kotkaz terus dijualin lewat Instagram. Terus ngambil jasanya itu 25.000 kayak gitulah kira-kira ya. Nah, ini hari ini kita mau cerita ya. Ini Mas Aldira juga baik ya. Nah, rahasia-rahasianya tuh ini dia namanya buku kungfu. Setiap orang pasti meninggalkan jejak ya, teman-teman. Setiap orang pasti meninggalkan buku kungfu. Makanya
Saya buku kungfu saya banyak banget, buku kungfu teman-teman SB1 udah saya catat-catatin, teman-teman nggak percaya ya. Oke ya, ini teman-teman bikin buku kungfu deh, buku kungfu saya taruh namanya di Canva. Ini yang saya pakai berkali-kali untuk di bisnis apapun teman-teman, karena ini adalah rahasianya orang-orang sukses nih, contoh nih, contoh ya. Contoh ya, nih, contoh ini Mas Dayat itu dapat closing 170 juta sehari pakai namanya ini, YouTube ya. Nah, ini buku kungfunya Mas Dayat nih teman-teman ya. Mana ya? Nah, ini nih, buku kungfunya Mas Dayat ini ceritanya. Pokoknya intinya bikin video asli berlatar belakang produk kita, kata kuncinya keywordtool.io, tambahin WA Me, jadi begitu ada respon diajak namanya WA call. Jadi bukan telepon, bukan chat, tapi WA call nunjukin bahwa emang ini kita pemiliknya gitu di belakangnya, latar belakang ini. Dan ini yang dilakukan Mas Dayat. Wah, ini buku kungfunya Mas Dayat saya catat nih teman-teman. Luar biasa ya. Jadi ya udah, jadi kita lakukan hal yang sama. Jadi kalau teman-teman jualan produk di Instagram, Instastory-nya ya begini ya, "Halo guys, ini barang baru datang nih," gitu. Coba Mas Wendy kan juga gitu selalu ya, "Ini kolam terpalku baru datang, kirim ke sini, kirim ke sana," gitu ya. Hadir Honda Ciputat, wah jual mobil nih. Oke, terus ini buku kungfunya siapa? Ini buku kungfunya Mas Putut. Nah, gitu ya. Ini buku kungfunya Mas Ferry itu, cari produk yang margin besar. Setiap produk dibikin landing page, iklankan AdWords 50 sampai 20 sampai 50 ribu cukup. Nah, ini buku kungfu siapa nih? Ini buku kungfunya Mbak Maselin Farel Nababan. Nah, ini wah, saya kumpulin nih buku kungfu member-member ya. Dia apa ya mainnya ya? Tuh, caranya tuh pakai Instagram ya. Saya add 30 account per 1 jam. Jadi nge-follow akun-akun yang bersentuhan dengan akun kita. Halo, Mas Ilyas Alsova. Selamat datang. Nah, ini nih buku kungfunya Mbak Mona. AdWords sebagai jalan untuk kumpulin iklan kolam. Yang penting iklan itu kita masukkan link YouTube kita. Iklan itu kita masukin link YouTube kita. Itu sih pengalaman saya cuma FB Ads waktu zaman Kopior aja. Weh, mantap. Ini buku kungfunya Mas Juarsa Gumai. Banyak ya buku kungfu saya udah punya nih. Oke, buku kungfu saham juga punya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dia buku kungfunya. Buku kungfunya Mas Aldira dan Mas Wendy ya. Juga saya gabungkan sama buku kungfunya saya. Kan saya juga jualan lewat Instagram. Nggak cuma Aldira sama Wendy ya. Aku juga jualan. Dan jualannya cukup mantap. Gitu ya. Jadi, Mas Edmund. Waduh, mantap Mas. Selamat datang. Nah, kita baru nongkrong kemarin ya, Mas Edmund. Ikut hadir, Mas Andika. Halo, Mas. The Secret of IG Marketing. Jadi, kalau ini buku kungfu yang Wendy ya, waktu 30 juta per hari itu pakai viral. Nah, Rahmat Dijaya tuh juga jago tuh main viral ya. Nanti saya cerita deh viral ya. Jadi, ini bisa di-capture atau di-foto teman-teman ya. Jadi gini, buat 3 akun IG, ciptakan nama brand sendiri. Jadi, kalau Mas Wendy bilang itu, yang benar sih, saya juga lakukan itu. Yang bagus itu adalah Instagram itu, ini menurut ini ya teman-teman SB1M ya, ilmu tuh bisa berbeda, tapi ini kan karena webinar saya yang cerita ya. Perkara benar atau salah, ini kan pengalaman kita sudah hasilkan income gitu ya. Yang paling penting itu Instagram itu harus ada brand yang kita ciptakan. Jadi bukan kayak, ini kesalahan saya sih, waktu itu saya juga ditegur siapa namanya? Mas Aldira ya, jasa titip biar. Kan waktu zaman-zamannya Aldira ngajar Instagram itu kan saya ikutin. Nah, harusnya itu di sini tuh personal branding atau nama brand kayak Andia Shopping atau Chelsea Shopping, Miss Shelter Store gitu ya. Jadi kita menciptakan brand sekalian untuk branding sehingga nanti kalau orang udah percaya sama kita, itu brand kita yang dikenang gitu ya teman-teman. Jadi orang kalau jadi ibarat gini, Tahu Go tuh kan saya nge-brandingnya lagi gila-gilaan. Saya lagi mau menciptakan orang kalau mau beli tahu, ingatnya Tahu Go gitu. Jadi kalau beli Aqua ya ngomongnya Aqua gitu. Jadi kalau ini tahu, kalau misalnya orang-orang di seluruh dunia nanti, "Ini Tahu Go ya?" Gitu. Itu brandingnya lagi gila-gilaan tuh, di waktu buka ini ya, sampai sekarang sih. Oke, jadi kalau misal jasa titip, jasa itu bener nggak? Ya nggak tahu ya, tapi sarannya teman-teman di SB1M tuh pakai brand ya, kayak Bloop endorse gitu ya.
brand ya. Oke, itu ya nomor 1. Nomor 2 apalagi nih? Nomor 2 adalah kalau Mas Wendy bikin 3 akun Instagram. Oke. Instagram pertama itu posting konten berkualitas edukasi manfaat. Jangan jualan apapun di Instagram yang pertama. Jadi bikin 3 Instagram ya teman-teman, bikin 3 Instagram. Instagram pertama tuh edukasi, itu yang untuk orang pada komen, share. Nah, orang kalau ada jualannya dari mau nge-share jadi nggak share tuh. Oke. Nah, cuma ini kan kemarin tuh kan masuk Nico Julius ya. Nico Julius juga member SBSTM loh, teman-teman ya. Tapi dia emang pinter banget, dia explore-nya gila banget ya. Nico Julius tuh dapat polanya itu berarti ternyata bikin Instagram tuh nggak usah banyak, 1 aja, tapi jualannya tuh di Instastory sama kalau di feed itu di halaman belakang pakai carousel. Instastory-nya harus di-highlight. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau zaman dulu kita tuh mikirnya Instagram ini jangan sampai jualan, tapi ternyata sekarang itu sudah ada update baru tuh, kita bisa jualan pakai Instastory gitu. Feed itu jangan kelihatan jualan, tapi di Instastory jualannya gila-gilaan sama di bio Linky. Di bio. Jualan di bio sama Instastory ya. Kita lihat ini ya, udah lihat aja ya Instagram ya, namanya Sangkuti Farm nih teman-teman. Jualan kolam ya, kolam terpal. Ini teman-teman nih. Jadi ingat apa kata Harvey Kerr? Sukses adalah skill yang bisa dipelajari. Ingat kata Anthony Robbins? Model already success. Kalau mau sukses, model aja orang yang udah sukses. Artinya kalau bikin Instagram, sebenarnya kita nggak usah cari pola-pola ya teman-teman ya. Ini udah ketemu polanya yang udah menghasilkan gitu ya. Oke, ininya harus rapi, highlightnya harus rapi ya teman-teman. Wah, udah mulai ngikut Nico nih ya, dulu nggak kayak gini ya. Udah mulai karusel juga ya. Nah, ini yang Instagram pertama itu harus namanya edukasi. Oke, wah kan 11 komen gini ya. Coba ya kita buka aja ya. Ini udah karusel ya. Jualan langsung ya. Nggak tahan juga Mas Wendy ini langsung di deskripsinya jualan. Biasanya jualan tuh. Nah, ini bagus banget ya, harga pakan selalu naik. Niat juga lu Wen bikin begini ya. Wah, ini aliran Nico. Ini emang rajin banget ya. Zaman LBO itu dia 1 tahun bikin LBO sendiri. Jualan ini doi. Mantap Mas Wendy, jualan apa namanya? Frozen food lele. Gila ya. Ini gue kalau ngobrol sama Wendy tuh cita-cita gue mau nguasai dari hulu sama hilir Mas. Jadi dari orang mulai bibit lelenya beli sama gue, terus kolamnya beli sama gue, lelenya beli sama gue, orang mau makan lele belinya juga dari frozen lele gue gitu. Wah gila ya. Kemarin masuk Mata Najwa loh teman-teman ya, di narasi ya, di YouTube-nya ya. Hebat ya Mas Wendy ya, congrats ya. Cakep banget bikin begini ya. Oke nih teman-teman bisa referensi ya, bukan ngambil terus di copy paste ya. Tuh kondisi yang sering terjadi dalam budidaya lele, cakep ya, cakep banget ya. Sistem budidaya terbaik ini yang orang seneng nih teman-teman. Kalau apalagi orang-orang pembudidaya lele, dia senang dapat konten-konten kayak gini. Ini buat mancing. Oke, nah kita lanjut ya. Abis itu baru yang IG keduanya itu IG jualan ya. Itu Wendy tuh taruhnya di sini nih. Sangkuti Mart. Tuh. Nah, jadi akun pertama untuk edukasi supaya orang mau share. Ingat ya, kenapa sih di Instagram pertama nggak ada jualan supaya orang mau share, jadi makin rame. Tapi di bio-nya itu jualan. Jualan itu langsung ngarahin orang ke sini nih. Cakep banget ya. Dimana di sini isinya adalah hanya jualan aja. Tidak ada napas, tidak ada edukasi-edukasi ya. Udah. Mau beli lele ya beli gitu. Di sini tidak ada edukasi, tidak ada yang bermanfaat nih. Pokoknya beli enggak gitu ya. Cakep banget ya. Nah, oke, yang ketiga ini bagus banget ya. Saya senang banget sini teknik ini ya. Yang ketiga itu fokus hanya testimoni. Nah, yang ketiga tuh testimoni teman-teman. Door. Oke, karena orang itu butuh yakin kan, beli ini bener nggak ya? Nah, ini luar biasa ya Wendy ya, tuh testimoni. Dia paling sering ya, kirim ke Bandung, kirim ke Kuningan, Jawa Barat. Ya.
Terima kasih sudah order. Oh, barang sudah sampai, terima kasih. Oke, nah ini juga dimainkan oleh teman saya, sahabat saya, Mas Agung Saputra ya kemarin. Luar biasa nih penjualan juga gila ya teman-teman, namanya Vitamin Kucing nih teman-teman. Ini gaya langsung, ini cakep banget sih. 45.000 follower ya. Ini teknik yang menurut saya juga keren banget sih, keren banget sih. Artinya kan orang kadang-kadang jualan produk tuh gambar produk ya. Halo Mas Mulyadi, selamat hadir ya. Orang kan biasanya jualan itu kan jualan gambar produk. Nah, kalau ini testimoni, keren banget, keren banget. Mau tesin nih, bulunya tambah banyak. Jadi ini pinter mengambil, tolong testimoni dong tuh. Alhamdulillah kucing saya sudah nggak diare lagi gara-gara minum V1-nya Mas AGG nih gitu kan. Nah, jualannya di Tokopedia ya dia ya. Alihin larinya tuh ke Tokopedia. Menurut saya ini keren banget ya. Ya, bukan lagi ngomongin bahkan produknya nggak ada ya teman-teman. Tapi testimoni ini emang lebih, saya kalau pelihara kucing pasti beli juga saya sih. Karena lihat betapa orang gila sih baru makan 3 kapsul udah secepat ini bulu tuh. Edan ya. Edan ya. Testimoni semua nih. Ini juga bisa dipelajari teman-teman. Ini keren banget. Keren banget. Ini omsetnya wow loh teman-teman. Wow ya. Ini anak muda juga ya. Oke, jadi seperti itu ya. Terus kalau saya belajar dari Mas Aldira juga, bionya harus benar. Nah, bio itu ada link yang jualannya ya. Terus kejar itu 20.000 postingan ya teman-teman ya. Jadi pokoknya jangan mikirin mau ada follower atau enggak. Gary V juga bilang gitu ya, nggak peduli deh mau ada follower atau enggak. Yang penting kita posting terus. Kalau Aldira tuh bilangnya 20.000 postingan. Pakai 10 hashtag yang tepat. Nah, itu bisa pakai viral tuh untuk nyari hashtag ya. Ya. Terus cari 20.000 follower tertarget. Jadi target kita untuk di Instagram itu bagaimana posting sampai 20.000 postingan sampai dapat 20.000 follower tertarget. Oke. Terus Instastory-nya juga harus aktif 5 sampai 7 Instastory per hari ya. Itu kira-kira kayak gitu tuh. Oke. Jadi teman-teman ini udah dapat, ini luar biasa, ini udah bener-bener ya. Emang begini ilmunya. Nah, cara mencari follower tertargetnya seperti apa? Nah, disarankan sih jangan pernah beli follower ya, karena itu ngaco-ngacoan ya. Oke, cara mencari follower. Jadi caranya gini nih. Ini misal gini, teman-teman jualan vitamin kucing juga. Nih saat ini, teman-teman jual vitamin kucing. Kalau ini aja deh. Ya, ini dulu deh. Follow deh. Ini tapi pakai akun Bloop. Kalau teman-teman jualan vitamin kucing, jadi bagaimana? Ini follower itu kan istilahnya tuh ini ya teman-teman ya. Follower itu adalah istilahnya, jangan pakai Agung deh. Maaf ya. Nggak apa-apa ya Gung ya. Maaf ya. Follower itu sebenarnya kan calon buyer. Ngapain dia follow kita kalau dia tidak mau dapat notifikasi konten Instastory dari kita gitu. Kenapa teman-teman follow Lambe Turah? Karena kan pengen penasaran ya. Besok Yunisara ngapain, besok Raisa ngapain gitu kan. Kita pengen nunggu-nunggu nih Instastory apa. Bahkan sekarang yang lagi heboh itu ya di Instagram juga lagi war ya itu kan, akhirnya yang lagi war itu kita follow-follow, kita mau tahu kan abis ini ngapain sih gitu. Nah, jadi apalagi kalau udah modelnya seperti ini, mereka ini tidak ada edukasi sama sekali. Oh my god. Luar biasa nih. Ini emang Mas Agung ini kepalanya out of the box banget ya. Tidak ada edukasi sampai 45.000 gitu ya. Orang kan pengen follow kan karena ada edukasi atau ada gosip gitu ya. Ini bener-bener jualan tapi 45.000. Nah, artinya follower itu adalah orang yang emang semangat mau nge-follow kita, itu adalah calon buyer kita. Nah, jadi cara mencari follower tertarget kalau kita jualan vitamin kucing, ya udah tinggal klik di sini teman-teman ya. Nah, misal Michelle, Rizky, Lenyara, ini kan mereka kan ngapain dia follow nih arti kakak nih ya. Wah keren ya, sekarang di sini udah kelihatan followernya 288. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita bagi brosur teman-teman. Yang kita lakukan adalah kita follow, klik follow. Ini saya nggak klik follow ya, karena ini akun Bloop ya. Follow. Ya mungkin ada kompetitor kita, follow ya teman-teman ya. Nah, kalau kita follow, biasanya kan orang happy ya, kalau di-follow kan suka ada muncul kan, ting, notif ya. Wah, apalagi yang nggak pernah di-follow ya, terus dapat follow 1, seneng banget, apa ini?
Karena dia misalnya contoh ya, ini nih, Nurmala Fahira, karena Nurmala Fahira udah follow vitamin kucing, ya, pasti dia suka kucing dong. Nah, begitu kita follow, terus kitanya itu akunnya akun kucing juga gitu. Biasanya begitu ngeliat-liat, siapa yang follow gue, lu lucu-lucu banget, terus kita jualan kucing gitu ibaratnya. Nah, akhirnya dia lihat, kucing lucu-lucu ya, akhirnya dia follow kita. Nah, itu yang disebut dengan namanya istilahnya, ini nih teman-teman, itu istilahnya adalah ini, mengejar 20.000 follower tertarget. Bayangin nggak, follower kita adalah benar-benar pecinta kucing. Saya contohin saya aja ya teman-teman ya. Saya dulu waktu buka bakso Kemon, zaman pertama itu apa yang saya lakukan adalah saya mencari siapa sih penjual bakso gitu, bakso bujangan dulu yang lagi happening ya. Ya pokoknya ketik aja hashtag bakso gitu ya. Pokoknya cari kompetitor kita nih, kayak misalnya bakso sapi ya. Nah ini diklik nih teman-teman, diklik. Nah kita masuk ke Instagram dia. Ini Instagram dahsyat sih ya menurut saya ya. Apa belum ini ya? Ini kan ibarat ini dapur orang loh, 37.000 follower. Ini kan dapurnya bakso sapi, ngapain dia follow ini? Karena dia suka bakso. Nah masuklah saya misalnya zaman dulu ya. Dulu kan yang megang apa namanya? Saya gitu. Sekarang udah dibeli sahamnya ya. Nah, ini tinggal masuk aja ke sini teman-teman. Nah, kita follow nih teman-teman. Jangan follow yang barang ya. Kalau kayak gini guest.id Indonesia jangan di-follow ya. Yang ada kalau kita follow nanti newsfeed-nya dia masuk, kita jadi belanja. Orang kita mau jualan malah jadi boros. Itu ya, cari yang nama orang teman-teman. Kayak Delviana Siregar. Wih. Dulu kalau digini nggak keluar ya, sekarang keluar ya. Ini yang saya bilang nih. Ini dapur orang sama Instagram, orang boleh masuk dapurnya gitu ya. Udah kita tinggal follow aja nih, klik follow. Nah, 1 jam itu hanya boleh dulu 50 ya. Kalau Mbak Marcelin itu 30 ya dalam 1 jam ya, 30 dalam 1 jam ya. Jangan lebih dari 50 ya, nanti kita di-ban akunnya. Anissa. Nah, ada teknik lebih gila lagi dari Mas Ridwan ya. Mas Ridwan tuh bahkan sampai masuk ke sini, Anissa Putri contoh ya. Ya, di private ya. Cari yang nggak di private ya. Nah, kalau tekniknya Mas Ridwan, Muhammad Ridwan itu kalau diklik sini, kalau nggak di private ya. Ini teknik nggak di private itu juga teknik bagus ya dari Aldira tuh di awal-awal tuh kita private dulu supaya orang benar-benar mau follow gitu. Ya ampun di private semua ya. Nah kalau misalnya ketemu nggak di private, ada nggak ya? Nah ini contoh nggak di private ya. Ini tekniknya Mas Ridwan itu di jualan tas ya. Nah ini kan dia suka ada foto ya. Ini saya nggak kenal loh ya. Ini Ridwan tuh kadang-kadang diklik di sini, terus di like, terus di komen jam 3 pagi gitu. Lucu banget gitu misalnya. Atau dia punya anaknya tapi jangan mesum ya. Yang benar-benar itu beli di mana kacamatanya kayak gitu ya. Itu tempatnya di mana sih bagus banget. Misal contoh dia lagi makan di mana, tempatnya di mana sih bagus banget. Tapi isinya ininya misalnya @bakso Kemon. Lah orang kalau di komen apalagi jam 3 pagi, jam 4 pagi, jam-jam yang enggak ini, dia kan merasa kayak diperhatiin ya. Siapa sih ini orang komen? Akhirnya apa? Dia klik Instagram kita. Begitu ngelihat karena dia pecinta bakso ya kan, begitu lihat nih ada bakso ya, aku juga pengen bakso, itu di mana sih tempatnya? Oh dicari-cari Instagram, oh tempatnya deket rumah, akhirnya dia beli, akhirnya dia follow kita, akhirnya dia jadi pelanggan kita. Orang itu kan nggak setia teman-teman, kadang-kadang makan bakso bujangan, makan bakso Pekamon, besok makan bakso Samrat gitu ya, bisa ya, kayak saya ini orang nggak setia, makan bakso di mana-mana. Gitu, tapi kita mendapatkan tertarget gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Arin, Gigi sudah dipinjam Instagramnya buat contoh. Oke, kita lanjut ya. Oke, Instastory wajib ya 5 sampai 7 ya. Itu Instastory itu isinya apa? Saya contohin yang ini ya. Ini tahu gue nih cakep juga ya timnya ya. Ini Mas Abi nih dari OMBN Team ya. Saya senang sih. Tahu gue ID ini. Nah, ini teman-teman ya bisa belajar di sini juga ya. Yang paling penting itu adalah konten yang menarik seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh. Suaranya nggak muncul ya? Kalau di handphone nggak bisa.
Nah, ini lagi di Surabaya, ini ada mitra kita yang ganteng. Nah, kita ngangkat story-nya tuh penjual tahu ganteng, tapi dia bener-bener mitra ya, dia emang goreng sendiri juga ya. Nah, ini yang kita lagi ciptakan tahu viralnya tahu gue tuh, penjual tahu cantik, penjual tahu ganteng, penjual tahu imut, ya pokoknya macam-macam lah. Lucu banget ini story-nya ini ya. Ternyata bukan cuma ganteng, emang enak rasanya gitu. Nah, teman-teman bikin kreatif-kreatif konten seperti ini ya. Nah, by the way, pertanyaannya adalah, Mas Berto, aku aduh gila konten-konten gini aku nggak ngerti deh cara bikinnya gimana gitu. Pakai jasa. Saya juga udah pakai jasa juga ya, kayak gini tuh udah pakai jasa aja deh. Ada orang yang jasanya tuh harganya 4 juta sebulan, nanti udah diisiin konten, pokoknya kita tinggal kasih foto atau mereka nanti foto sendiri, bikin video sendiri, tergantung ya. Jasanya teman-teman browsing sendiri aja lah, ada di mana gitu ya. Tapi yang jelas harus aktif ya. Terus instastory-nya juga harus aktif. Ini kok nggak bisa diklik ya instastory ya? Itu ya, harus aktif. Nih bahkan bikin giveaway ya. Kalau masalah konten tuh giveaway, terus edukasi, terus biasanya tanya jawab ya kayak gitu ya. Terus ini tahu gue lagi bikin ini, tahu gue dance competition, mantap ya, hadiahnya 32 juta. Ayo teman-teman, siapa yang mau ikut joget-joget tahu gue nih? Nah, jogetnya kayak apa tuh hadiahnya? Juara 1 5 juta. Sekalian promosi ya, jogetnya kayak apa sih? Nah ini ya jogetnya ya. Nih. Tapi kok suaranya nggak ada ya? Nah, kreatif-kreatif sendiri ya. Iya, gitu ya kira-kira ya. Nah, untuk konten itu ya teman-teman udah tahu lah Nico Julius ya, itu luar biasa ya. Apa ya? Kapten 77 ini saya suka nih. 77 saham ya kalau nggak salah ya. Apaan ini? Kok serem? Apa sih namanya ya? Yang saham-saham gitu bagus-bagus loh. Juga teman-teman bisa belajar ya, saham aja deh. Konten-konten saya lagi seneng banget Instagram tuh, konten-kontennya tuh keren-keren banget ya. Nah, ini kayak gini nih. Breeze 9 bulan naik, ini apa nih, Glimpse. Nah, ini konten-konten kayak gini teman-teman, ini bikinnya pakai Carousel ya. Pakai PowerPoint bisa, pakai Canva bisa. Mas bikin Carousel nih gimana sih? Sekalian aja ya. Bikin Carousel tuh pakai Canva. Canva.com teman-teman. Ini create di sini, pilihnya yang Instagram feed aja ya. Ini cara bodoh-bodohan aja ya. Instagram feed. Oke, yang ini. Cara nyambung-nyambung ini ya, teman-teman ya. Misalnya ini ya. Ini teman-teman udah bisa main kan ini nih. Nah, ini kucingnya ya. Kok bisa yang sampai kayak gitu gimana sih? Cara ini vitamin kucing deh. Cara merawat kucing gitu. Misalnya contoh ya. Kucing. Nah, kan teman-teman bingung kan kalau misalnya kok ada yang kayak gitu ya. Nah, ini kayak gini aja nih teman-teman. Ya, yang kalau di slide kok bisa mukanya separuh, terus ada begitu slide ada muka separuh lagi. Kalau saya sih cara bodoh begini, udah gitu saya duplikat gini, door, terus ini masukin sini, pindahin sini. Nah, terus ini tulis ya, teks 1 gitu. Kasih susu, enggak gitu ya, nggak tahu saya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini nanti tinggal di-download teman-teman, di-download, kan nanti akan jadi beberapa tuh, langsung posting aja pakai namanya Facebook Creator Studio gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti udah slide gitu. Gitu tuh teman-teman cara bikin karusel yang kayak gitu ya. Orang yang memberikan edukasi biasanya jualan. Ayo kita coba perhatiin ya. Tuh kan jualan kan? Dia jualan mentorship ya, investor mentorship. Jualannya di mana? Di bio sama di Instastory. Nah, ini Instastory lagi mah. Astaga, hari ini berarti tahu gue nggak ada Instastory ya? Tuh, Instastory itu biasanya testimoni dan lain-lain gitu teman-teman. Nah, ini cara jualannya di situ. Di bio sama di Instastory. Itu ya. Nggak ada orang yang ngasih edukasi buntutnya nggak jualan, kayaknya nggak ada ya. Jarang lah, dari 10 paling 1 yang nggak bener-bener. Kecuali pokoknya pasti terpengaruh orang pengen jualan deh.
Oke, kita lanjut yang sini ya. Ini untuk masalah deskripsi ya. Nah, ini bio ini juga kata Mas Wendy juga harus bagus ya. Harus bio itu harus membuat orang penasaran. Misalnya rahasia meledakan omset dalam teknik YouTube. Klik di sini ya. Itu linknya terus bisa ke link website kita. Terus rahasia turun 20 kilogram tanpa olahraga. Klik di sini ya, gitu ya. Nah, ini deskripsi itu biasanya ada 3 nih yang saya pelajari dari Aldira ya. Storytelling, call to action, hashtag tertarget. Nah, ini nih teman-teman ya. Saya contoh yang ini aja ya. Instagram.com. Karena sesuai kaidah nih. Kaidahnya buku kungfunya Om Aldira nih. Dan ini beneran langsung ada yang order ya. Ada yang komen lagi. Komen apa tuh? Oh. Jadi pertama adalah storytelling. Storytelling tuh kan Instagram itu kan media sosial. Media sosial tuh kayak kita menyapa ya teman-teman kan. Sekarang cari kado nggak usah repot lagi. Udah kamu WA aku aja nanti aku ini deh. Aku carikan sesuai kebutuhan. Nah ini nomor WA aku ya. Jadi langsung WA. Terus ini hashtagnya 10. Oke. Kalau jasa titip ya harus ada jasa titipnya ya. Gitu ya. Nah ini nanti akan berhubungan dengan clustering hashtag ya yang Om Niko bilang tuh ya. Clustering hashtag tuh setiap postingan ini hashtagnya 10 tuh harus beda. Beda ya, jangan sama terus ya. Harus beda. Nah Mas cari hashtag gimana sih? Cara hashtag tuh kalau mau cara cepat ya pakai keywordtool.io. Oke, keywordtool.io. Di sini ada namanya Instagram. Nah itu ada hashtag ya. Kalau teman-teman mau cari hashtag ya udah vitamin kucing itu contohnya. Nama akun YouTube-nya 0813. Nama akunnya langsung LBO ya, Mas. Nah, tuh vitamin kucing murah, vitamin kucing gemuk, vitamin superfood, vitamin kucing gebu, vitamin kucing anjing bagus. Ini kalau kita teman-teman nggak ada ide untuk nyari hashtag, itu pakai keywordtool.io tuh jadi cari hashtag. Atau yang kedua ya ingat referensi dari orang. Ketik aja di sini vitamin kucing ya. Ranking 1 ya. Mas AGG ini ya. Berapa sih harganya? Penasaran. Apalagi sekarang udah ada Instagram Shopping ya. Saya nggak update ya untuk sekarang. Oke, harganya berapa ya? 30.000, 33.000. Oke. Oh, ini suka banyak yang nanya nih. Oh, bagus ya. Oke, keren nih. Langsung diarahin ke Tokopedia supaya orang lebih trust ya dibanding langsung ke WA kita ya. Oke. Sip. Cakep nih. Ini bisa buat belajar nih vitamin kucing AGG Cat Shop nih ya. Bagus banget nih. Langsung link Tokopedia. Saya mau ngomong oh, hashtag. Hashtag tuh sebenarnya lihat kompetitor aja, lihat ini aja, klik di sini ya. Dia biasanya ada hashtag kan. Wah, ini udah males nih ya, cuma kucing gemuk ya. Nih kalau udah kaya biasanya gitu tuh, nggak pakai hashtag. ini makanya teman-teman nanti idenya Instagram tuh sebenarnya end game-nya adalah kita ngumpulin follower yang banyak banget nih sampai 20.000 kalau Aldira ini udah 45.000 ya. Sehingga follower kita itu yang nanti akan udah beli sendiri ya teman-teman. Ini udah mulai malas ya, udah nggak pakai hashtag ya, luar biasa ya. Luar biasa nih kalau udah followernya udah banyak nih jadi udah. Nah, yuk kita hitung-hitungan yuk. Omsetnya Mas Agung ya. Pinjam ya, Bro. 120 kita rata-rata aja ya. 136, 379, 100, 200, 500. Apa ini? Wih, mahal juga ya. 70. Oke, anggap aja di rata-rata tuh 100.000 ya. RP 100.000. Gitu ya. Apa? Vitamin ya. Anggap aja nih vitaminnya 100.000 lah. Followernya berapa nih? Follower 45.000. Nah, bayangin nggak teman-teman? Misalnya ya, 10%-nya itu benar-benar beli ya. 10% berarti 4.500. Kan? 10%. 10% beli dari berarti income-nya omsetnya Mas Agung berapa nih? 4.500 dikali 100.000 tambahin nolnya 1, 2, 3. Gila ya.
Pantesan ya beli rumah. Beli rumah enteng aja ya. Kebayangin teman-teman ya. Jadi omsetnya itu yang 450 juta ya. Ya kalau misalnya cuma 1% yang beli ya, berarti kan nolnya kurangin 1 ya. Kan? Yang 45 juta. Tidur-tiduran kerjanya di rumah gitu ya. Belinya di Tokopedia tinggal kirim dari rumah. That's why teman-teman, endingnya kita adalah apa? Benar-benar mengumpulkan follower tertarget. Jadi end game-nya itu adalah apa? Sebanyak-banyaknya mendapatkan follower tertarget. Oke, kayak gitu end game-nya ya. Nah, bayangin nggak teman-teman kalau misalnya ini followernya menjadi 450.000 gitu ya. Ini 10%-nya jadi berapa nih? Jadi 4.500 kan? Ya kan? 450.000 dikurangin 0,1, 4.500 kan? Berarti omsetnya berapa nih? 4.500 dikali kalau 10% ya, kali 100.000. Tuh 2, 3. Tuh berapa tuh titiknya ya? Kok balik lagi? Gimana sih gua? 450.000, 10%-nya berapa nih? 45.000 ya Allah. Ih, berarti nolnya tambah 1 ya. Nyelip di mana nih nolnya? Dor. Gila ya 4,5 M ya. Wow. Wow, gila ya teman-teman ya. Wow. Ya kalau 1% 450 juta. Ya kalau 0,01-nya masih gede. Intinya adalah kuncinya di follower. Bagaimana follower terus banyak itu caranya gimana? Posting terus, Instastory terus, bikin kontennya kreatif, nanti jualan tuh. That's why makanya Instagram ini menjadi favorit banget sih ya kan di Indonesia ini. Oke, apalagi nih? Udah kayaknya sekian ya. Iya kayaknya sekian nih teman-teman ya. Udah tuh Vanilla Hijab ya. Gimana nggak kaya raya ya? Followernya 1,4 juta. Kalau follower tadi 450.000, yang beli 10% aja bisa 400 juta ya. Makanya semangat ya teman-teman di Instagram ya. Gila ya. Instagram keren banget. Nah ini kalau viral saya nggak akan praktekin viral, cuma sudah saya capture ya waktu saya zaman jualan Smart Detox. Ini viral tuh bisa buat nyari search nih untuk mencari Instagram kompetitor. Jadi tadi kan kayak manual, kalau ini bisa dicariin Instagram kompetitornya lebih detail ya. Terus bisa ngeliat konten-kontennya orang. Nah ini kalau ini bisa juga kalau di viral tuh bisa langsung repost ya teman-teman ya. Tuh bisa repost to feed. Jadi kalau mau edukasi bisa repost di feed. Ini deskripsinya bisa diganti, tapi saya nggak nyaranin diganti ya. Biar kalau mau repost ya dikasih namanya kredit title-nya dia ya, Instagram-nya dia ya. Jangan sembarang main copas terus ngaku-ngaku punya kita gitu ya. Gitu ya. Oke, terus ini juga bisa untuk cari hashtag ya. Ini ada hashtag nih. Begitu klik Smart Detox, contohnya Smart Detox tuh pelangsing badan ya. Langsung dia keluar nih hashtag-hashtagnya tuh teman-teman ya. Herbalife, Bintaro, program langsing. Ini sesuatu yang nggak kita kepikiran, dia keluar. Nah, kita kan mau bikin setiap postingan itu 10 hashtag kan. Nah, nyarinya tuh pakai viral. Mas kalau nggak mau pakai viral, pakai apa? Pakai ini ya. Apa tadi? Keywordtool.io. Keywordtool.io. Ini ya, pakai ini hashtag. Klik Instagram misalnya vitamin kucing gitu ya. Nah, ini bisa nanti kan dia ini cuma lebih ini aja ya. Nah, ini misalnya vitamin kucing murah. Ini bisa diambil lagi di sini teman-teman ya. Di sini masukin lagi vitamin kucing murah. Nanti dia akan nyebar lagi. Dia akan dapat lagi. Ya nggak ada ya. Wih, mantap ya. Berarti hashtagnya nggak terlalu banyak. Gitu teman-teman. Oke. Kesimpulannya adalah ini ya teman-teman ya. Oh, ini custom hashtag ilmunya Niko ya. Mana ya? Nah, ini ya. Ini buku kungfunya nih teman-teman. Buat 3 akun Instagram, kalau teman-teman malas seperti saya. Saya hanya ada 1 akun, tapi saya ngikutin alirannya Niko ya. Jualannya di Instastory sama di bio. Kalau Wendy ini ilmu saking rajinnya ya, emang rajin banget sih ini orangnya. Terus bio harus benar, kejar 20.000 postingan, semangat terus.
kejar 20.000 follower, yang penting kontennya juga bagus. Kalau kontennya kita nggak bisa bikin kontennya, bayar orang aja. Saya paling senang bayarnya tuh beli influencer, karena dia influencer tuh orang-orang yang jago bikin konten. Jadi Tahu Go itu bener-bener influencer-nya tuh bener-bener keren ya. Kontennya keren karena emang beli gitu ya. Tapi yang konsep itu juga jago sih tim OMB. Thank you ya, keren. Oke teman-teman, kita langsung tanya jawab ya. Apa ini ya? Mas, matanya kalau affiliate kan kedeteksi bahwa itu dari kita. Apa ini? Tunggu. Apa ini pertanyaan, kok bingung saya. Kalau sistem reseller yang langsung dilempar ke supplier, jangan, masa reseller? Iya, dropshipper dong berarti ya. Ini apa Mas? Kalau misalnya biasanya kan gini Mas, ada yang pakai Sejoli, kalau saya pakai Amember. Biasanya udah ada software-nya Mas. Kalau software-nya itu kan bisa nge-tracking ya. Gitu ya, bisa nge-tracking ya. Kalau pakai software Sojoli sama Amember bisa ke-tracking. Jadi kita tahu dia belanjanya berapa gitu. Itu ada software-nya Mas. Itu biar buat nge-track gitu ya. Tadi udah ya. Oke, mana nih? Wah, kayaknya udah pada pinter-pinter ya. Udah nggak perlu. Sangguti Fam. Wah, Om Wendy ada di sini nih. Om Wendy pinjem ya. Tambah sukses pokoknya, didoain semua teman-teman yang ada di sini. Thank you Wen, tambah sukses Wen, keren. Selamat malam. Mohon info buat akun IG public gimana ya? Wah, bikin akun IG public saya nggak main ya. Mas itu ya, Sakti. Coba tanya Mas Sakti ya. Saya nggak paham nih. Saya taunya IG yang normal-normal. Kalau IG public kan bisa dijual ya. Itu Mas Sakti jagoan itu. Tapi tetap sih kayaknya mainnya ya postingnya harus banyak ya. Saya nggak paham ya. Coba tanya Om Sakti ya. Gimana cara menggiring membeli agar transfer yang codel? Menggiring itu biasanya dengan testimoni ya teman-teman ya. Sama kayak tadi tuh, sama kayak Mas Daya tadi, video call gitu ya. Tapi emang sekarang COD sih emang bener ya. Iya nggak apa-apa, coba aja COD ya. Oke sih COD juga, Aisyah ya. Maksudnya gimana caranya biar nggak pakai COD tapi orang tetap transfer ya? Itu biasanya testimoni sama kita video call. Itu lebih ampuh tuh. Buku kungfunya saya barengan itu Mas. Ngomong-ngomong saya juga praktek ya. Instagram.com itu tadi buku kungfu saya gabung-gabungin sama Mas Aldira sama itu ya, sama Mas Aldira sama Mas Wendy. Instagram.com apa ya? Belum endorse ya. Itu juga praktek ini. Tapi ini udah pakai karyawan, tapi ini lagi nggak aktif sih ya. Tuh ya. Ini wah kalau saya jualan ya. Tuh, ini konten-konten ini juga beli ya. Ini juga protokol-protokol ini diceritain juga ya. Oke, gitu ya. Aplikasi keuangan pakai jurnal.id. Jurnal.id. Saya lagi sharing ini nggak kelihatan ya. Itu tuh. Nah, itu tuh ya. Ini saya juga praktek ini. Blue Endorse, Lahugo, dan lain-lain saya juga praktek. Emang ada beberapa yang akhirnya nggak dikerjain gitu ya. Mas, untuk konten startup sebaiknya, wah konten startup banyak nonton film startup tuh. Sekarang tuh lagi, ini aja ya. Startup itu Dewa Eka jago tuh waktu itu. Startup belajar aja ini. Memodel who already sukses gitu ya. Nah, biasanya tuh mainkan film startup ini nih. Hang Ji Pyong sama Nam Dosan ya. Biasanya kan gini film itu, apa yang Anda pelajari dari nonton film ini? Nah, gitu-gitu tuh. Kalau untuk startup ya. Weh, Malaysia hadir. Halo. Apa kabar? Awak ya. Nama ketiga akun IG-nya sama semua apa beda-beda? Kalau testimoni Sangkutifam tadi kan, Sangkutifam, terus testimoni Sangkutifam, terus kedua ada produk Sangkutifam gitu. Impor minggu depan ya. Saya ajak Mas Owner, Bang Ronald. By the way, teman-teman, saya jualan dulu ya.
Saya jualan dulu nih, ngikutin Pak Mardigo. Habis edukasi terus jualan, saya jualan dulu ya. Polos banget ya. Lucu juga ya cara jualannya. Saya jualan dulu sebentar ya, 5 menit ya. Bagi yang udah member, ya udah ikutin aja biar siapa tahu nggak tahu, belum tahu ya dapatnya apa aja. Nih, by the way teman-teman, sekarang ini jadi pekerjaan paling dicari itu digital marketing. Jadi teman-teman, menurut saya harus paksain diri bisa deh. Di SBSM tuh ada 7 jurus game plan. Jadi kalau misalnya teman-teman kuasai itu, nanti sesuaikan dengan produknya itu bisa, ya teman-teman bisa lihat lah. Saya kasih lihat ya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman pada masuk sini juga sih nantinya ya. SBSM.klik/ sertifikat. Nih teman-teman ya. Nih, ini teman-teman yang udah pada cetak Pak Mbak Bu Odo nih udah cetak 100 juta. Ini ada Mbak Merik, ini orang apa namanya teman-teman? Ini orang member SBSM yang ada di Hong Kong ya. Ini baru-baru ini nih dropship alat dapur. Ini saya lagi ajak mau jadi bintang tamu ya. Dropship alat dapur Heri Hidayat ya. Ini Mas Indra, dropshipper. Wah, ini anggrek ya, budidaya anggrek. Ini Om Niko, ini Erlan. Wah, sekarang udah jadi master semua ya. Padahal dulu sih ngakunya newbie ya. Banyak di SBSM tuh yang banyak ngaku-ngaku newbie ya. Makanya saya kadang-kadang kalau ngobrol tuh juga ya emang saya merasa harus banyak belajar sih jadinya. Ini Mas Tri juga nih jualan konveksi ya. Nih Om Ahmad Fauji ini nih teman-teman ya. Ini yang gaptek tapi dia menggunakan sumber daya manusia untuk sukses ya. Ini ya. Oke, terus jadi pekerjaan paling menjanjikan. Jadi kalau one day teman-teman gagal di jual jadi bisnisnya, teman-teman bisa buka agency. Teman-teman bisa mungkin direkrut sama perusahaan internasional seperti Astra Internasional atau Gudang Garam atau apa untuk ngurusin digital marketingnya, karena teman-teman tahu tuh cara iklan Facebook, Instagram dan lain-lain. Ya, teman-teman perlu masuk klub deh karena di situ juga banyak belajar dari teman-teman yang lain ya. Oke, revolusi industri udah mulai. Saya ajak teman-teman masuk klub ya, masuk klub SB1M karena gimana ya, kalau kita masuk klub tuh circle-nya lebih dekat, terus bisa ngajak nongkrong juga enak kan kenal gitu, nongkrong juga gitu ya. Terus nanti bisa tukeran bisnis gitu ya teman-teman. Nah ini Mas Fauji nih, cakep ya, 100 juta dulu saya pikir nggak nggak bisa ya, belajarnya setahun loh nih teman-teman. Ini Mas Chandra ya, wah beli X apa tuh ya, BMW ya. Digital itu emang gak gampang teman-teman, tapi karena kalau ada di klub itu nanti wah yang nyemangati banyak lah ibaratnya kayak gitu. Ini udah lebih dari 6.000 ya sebenarnya. Ini kalau ini ada kelasnya ya. Nanti kita akan mulai guys pandemi ya. Nah, pokoknya saya udah 7 tahun sampai akhirnya mengumpulkan buku-buku kungfu yang tentunya buku kungfu itu juga sudah menjadi itu ya. Mereka yang sharing di SB1M juga kita udah dapet ini ya izinnya juga ya. Ini boleh ya apa sih yang diumpetin gitu. Semua juga ada di YouTube kok teman-teman. Jadi teknik-teknik itu kadang-kadang kalau diumpetin apa, semua itu ada. Kenapa orang ikut workshop, kenapa orang ikut klub, karena mereka itu pengen dapat circle-nya, karena mereka itu pengen kenalan lebih dekat sama teman-teman di klub. Itu yang lebih mahal dibanding ilmunya, karena ilmu tuh bisa belajar di YouTube sih sebenarnya ya. Oke, join SB1M, teman-teman dapat apa? Dan pasti ini webinar ya, dari Senin sampai Minggu ya, luar biasa ya. Dari Senin sampai Minggu, setiap setengah 8. Terus ini dapat akses 7 jurus game plan. Jadi teman-teman di sini itu ada 7 jurus game plan-nya ya. Teman-teman bisa tonton. Terus akses true story, bagaimana traffic itu penting. Gimana cara datengin traffic. Itu juga dapat aksesnya. Terus dapat akses warrior affiliate, terus dapat akses lagi yang favorit SB1 yang baru ya. Itu juga ada dropship internasional dan lain-lain. Terus ya materi-materi favorit ya itu kayak bikin landing page. Terus zaman dulu main Google Business dan lain-lain ya. Oh, teman-teman nanti dikasih contoh-contoh iklan real setiap hari lewat Telegram ya, live. Ya, jadi teman-teman bisa belajar melihat orang-orang cara beriklannya gimana sih gitu ya. Masuk circle nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa tukeran bisnis. Who knows, teman-teman suksesnya tuh karena banyak banget loh teman-teman. Akhirnya kayak Mas Fauji bisa partneran sama Mas Roji. Itu jadi kekuatan yang dahsyat banget tuh. Padahal awalnya nggak kenal karena masuk SB1M. Jadi yang satu bisa ini, yang satu punya produk, yang satu bisa digitalnya, satu nggak bisa ini. Jadi padu ya. Jadi
Jadi malah bisa berkolaborasi lah istilahnya. Dapat tools ya landing page selama 1 bulan ya teman-teman ya. Nanti ini bisa perpanjang. Diskusi FBS juga. Ini ada Telegram diskusi FBS. Teman-teman dapat ayo dropship juga. Ini kalau teman nggak punya produk, dikasih produk. Ini apa aja yang teman-teman dapat ini? Jangan-jangan teman-teman yang udah member nggak tahu ya dapatnya apa aja ya. Live webinar selamanya, akses, 7 jujur game plan, traffic, dropship. Tapi yang teman-teman hanya beli SB1 page itu hanya dapatnya 1 bulan ya. Oke, ini nilai totalnya tuh 11.600.000 ya. Tapi kalau join hari ini harganya 1.650.000 gitu. Tapi hari ini kalau diskonnya itu kita lagi super diskon ya, akhir tahun 8 sampai 31 Desember, it means kurang dari 7 hari lagi. Ini teman-teman 495.000 udah dapat semuanya. Bukan masalah harganya ya, teman-teman. Masalahnya adalah yang paling penting adalah masuk ke circle SB1 yang dimana para pengusaha ada di situ. Oke. Ini Mas Jaya, ini motor baru beli motor. Motor udah lama ya. Ini Mas Rahmat Suryana ya. Udah 10 miliar ya. Ini member SB1M ya. Waktu dapat komisi dari jualan propertinya. Ini Mbak Mona Lisa, gaptek total, jualan sampai kemana-mana sekarang. Nih Mas Dayat. Stop dreaming and start making money online. Oke? Bagaimana cara joinnya? Teman-teman bisa like deskripsi, terus atau masuk sb1mofficial.com. Ini hanya 7 hari lagi, nanti harganya akan kembali normal. Gila ya, lumayan banget ya. Diskonnya 70% nih. Dari 1650 jadi 495. Nah, mungkin begitu ya. Ini saya numpang jualan dulu sebentar. Oke, kita kembali lagi. Ditunggu kelas ya, mudah-mudahan ya COVID ini segera selesai. Wah, mantap nih 365 days motivation itu di-subscribe ya. Orang perlu diingatkan tiap hari, bener. SBM Jogja, ayo dong pada kumpul dong. Kok saya ngajak ngumpul ya? Buku kungfu mah ada di member area semua ya. Ada, komplit banget ya di member area ya. Oke, mungkin demikian ya teman-teman ya. Webinar ini nggak usah lama-lama ya teman-teman. Yang penting praktek. Jadi habis selesai webinar ini sengaja supaya tidak lama-lama, supaya habis ini teman-teman bikin akun Instagram, langsung praktek, langsung kejar 20.000 follower, kejar 20.000 postingan. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses deh. Terima kasih yang sudah hadir, Mbak Aisyah, Mas Mulyadi. By the way, besok kita libur ya. Besok kan mulai besok sampai tanggal 20 kita libur ya, tidak ada webinar. Jadi belajar sendiri praktek ya. Terima kasih ya sudah hadir ya semuanya. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Good luck. Thank you.